Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Disna Septi Wulandari dengan NIM 402190200, 2. Dita Ningtyas Wardani dengan NIM 402190201, 3. Eka Nur Francisca Putri dengan NIM 402190202 ingin menyampaikan pembahasan materi mengenai ijaz. Ijaz dalam Al-Quran. Setiap nabi yang diutus Allah selalu dibekali mukjizat untuk meyakinkan manusia yang ragu dan tidak percaya terhadap pesan atau misi yang dibawa oleh nabi. Kata ijaz diambil dari kata kerja a'jaza ijaz yang berarti melemahkan atau menjadikannya tidak mampu. Ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran, bukan berarti melemahkan manusia dengan memberi pengertian melemahkan yang sebenarnya. Artinya, memberi pengertian kepada mereka dengan kelemahannya untuk mendatangkan sama Al-Quran. Karena hal itu telah dimaklumi oleh setiap orang yang berakal. Tetapi maksudnya adalah untuk menjelaskan bahwa kitab ini hak dan Rasul yang membawanya adalah Rasul yang benar. Urgensi pembahasan ijaz Al-Quran. Yang pertama yaitu tata teologis, yang kedua tata akademis. Bukti historis kegagalan menandingi Al-Quran. Diceritakan bahwa Abu al-A'la al-Mu'arri, al-Mutanabbi, dan Ibnu al-Muqaffa juga berusaha menandingi Al-Quran. Namun sebelum memulainya, mereka merasa malu sendiri kemudian memecahkan pena serta merobek-robek kertasnya. Diceritakan pula bahwa ketika hendak menandingi Al-Quran, Ibnu al-Muqaffa tiba-tiba mendengar seorang anak kecil membaca ayat Quran Surat Al-Hud ayat 44 dan difirmankan yang artinya, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah." Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan, "Binasalah orang-orang yang zalim." Ketika itu pula, ia merobek-robek apa saja yang telah dikumpulkan dan merasa malu tampil di depan khalayak ramai, serta peristiwa itu ia ucapkan kata-kata yang masyhur. Mukjizat Al-Quran berupa gaya bahasa. Susunan gaya bahasa Al-Quran tidak sama dengan gaya bahasa karya manusia yang dikenal masyarakat Arab saat itu. Al-Quran tidaklah berbentuk syair, tidak pula berbentuk puisi. Khurai Shihab menjelaskan bahwa ciri-ciri gaya bahasa Al-Quran dapat dilihat pada 3 poin, yaitu 1. Susunan kata dan kalimat Al-Quran. 2. Keseimbangan redaksi. 3. Ketelitian redaksinya. Selanjutnya, perbedaan pendapat tentang aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, menurut golongan Syarafah, hingga menjelang abad ketiga Hijriyah, ijaz masih dipahami oleh para ulama sebagai keunikan Al-Quran yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Dan menurut Imam Fakhruddin, aspek kemukjizatan Al-Quran terletak pada kefasihan, keunikan redaksi, dan kesempurnaannya dari segala bentuk cacat. Selanjutnya, menurut Ibnu At-Tahiyah, aspek kemukjizatan Al-Quran yang benar dan yang dianut oleh mayoritas ulama diantaranya Al-Hadad terletak pada runtut makna-maknanya yang dalam dan kata-kata yang fasyih. Dan menurut sebagian ulama, berpendapat bahwa segi kemukjizatan Al-Quran terkandung dalam Al-Quran itu sendiri, yaitu susunan yang
yang tersendiri dan berbeda dengan bentuk puisi orang Arab maupun bentuk prosanya, baik dalam permulaannya, suku kalimatnya, maupun dalam penguasaannya. Segi kemukjizatan itu terkandung dalam kata-katanya yang jelas, redaksinya yang bernilai sastra, dan susunannya yang indah. Selanjutnya, menurut As-Sabuni, yang pertama ialah susunannya yang indah dan berbeda dengan karya-karya yang ada dalam bahasa orang-orang Arab, dan yang kedua adanya uslub atau style yang berbeda dengan uslub bahasa Arab, dan yang ketiga sifat keagungannya yang tak memungkinkan seseorang untuk mendatangkan yang serupa dengannya. Selanjutnya, menurut Hurayhab, pedahan teliti rendahnya berita tentang hal yang isyarat-isyarat ilmiah. Sekian pembahasan materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ditanyakan bisa disampaikan di forum diskusi, dan jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.